Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 4. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi loh anak-anak. Di sini ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Kemudian, bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Anak-anak, amatilah umbi dari tanaman-tanaman tersebut. Di tabel ini ada nomor 1 sampai 3, kemudian ada persamaan juga perbedaan. Kemudian ini kalian harus membedakan antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Di sini Bu Ajrin akan membantu kalian untuk menyebutkan persamaan dan perbedaan antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis ya. Di sini untuk persamaannya yang pertama adalah sama-sama berada di dalam tanah. Kemudian sama-sama menyimpan cadangan makanan dan dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Lalu untuk perbedaannya apa? Untuk perbedaan umbi batang ini terbentuk dari batang yang mengembang. Kemudian umbi akar terbentuk dari akar ya. Yang tadi batang sekarang akar yang mengembang. Kemudian umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Kemudian untuk umbi batang ini tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Dan umbi akar ini tumbuh tunas pada bagian akar. Dan umbi lapis tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Kemudian umbi batang ini memiliki akar tunggang. Dan umbi akar memiliki akar serabut. Umbi lapis memiliki akar yang serabut. Menurut kalian, mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Anak-anak, bawang merah berkembang biak dengan cara kawin dan tanpa kawin. Ya, dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya sebelum menjadi benih yang siap tumbuh sebagai individu baru. Namun, proses ini memakan waktu yang lama sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini ya. Kemudian, selain dengan cara kawin, bawang juga berkembang biak dengan cara yang tidak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis itu apa, Bu? Nah, umbi lapis ini adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut ya. Cara ini adalah cara yang paling cepat digunakan petani untuk memperoleh tumbuhan bawang yang baru karena prosesnya cukup sederhana ya anak-anak. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah ya anak-anak. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya di dalam tanah. Kemudian tunggu beberapa hari saja, maka kalian akan melihat daun yang tumbuh dari batang tersebut. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan loh anak-anak. Nah, lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan seperti gambar di bawah ini.
Di sini Bu Ajrin akan menjelaskan cara bermainnya ya anak-anak. Untuk yang pertama, siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. Kemudian, siapkan batang untuk alat mengukur lompatan ya. Kemudian, mulailah mengambil ancang-ancang ya. Dan berlarilah sampai garis batas lompatan. Lompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut ya anak-anak. Kemudian beri tanda batas hasil lompatanmu tadi. Dan ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong yang sudah kamu sediakan. Dan yang terakhir, urutkan nama temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Jadi yang paling jauh itu yang menang ya. Berikut ini adalah gambar tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Nah, di sini Bu Ajrin akan menjelaskan tentang berbagai jenis umbi-umbian ya anak-anak. Umbi-umbian ini merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk di Indonesia. Umbi-umbian ini dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Walaupun harganya murah, tapi jika diolah menjadi makanan yang tepat, akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, anak-anak, di sini Bu Ajrin akan memperlihatkan beberapa makanan yang terbuat dari bahan singkong. Untuk yang pertama ini, yang banyak dijumpai di sekitar kita ada keripik singkong. Berikutnya ini adalah salah satu jajanan pasar yang sering kita sebut dengan ongol-ongol. Berikutnya ada getuk yang dikombinasikan dengan pisang. Dan yang terakhir ini ada tumpeng getuk. Ya, ini semua berasal dari bahan singkong ya anak-anak. Hari ini, Nafa dan teman-temannya belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu? Demikian video pembelajaran yang dapat Bu Ajrin sampaikan pada pagi hari ini. Bu Ajrin minta maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.